akhirnya saya ditelepon oleh Adinda waktu dari Surabaya karena ya kan sakit kan kasihan. Oleh karena itu mewakilkan saya untuk hadir membuka acara ini. Hadirin saya hormati, selaku pimpinan daerah, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan aspirasi yang tinggi kepada rekan-rekan pers yang bertugas di Kabupaten Sidoarjo yang selama ini telah memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan bangunan di Kabupaten Sidoarjo. Mengingat selama ini hubungan pemerintah dengan media sudah harmonis, kedepannya akan terus kita tinggalkan karena kami menyadari media massa ini sebagai jembatan informasi antar pemerintah dengan masyarakat. Kedepannya penguatan kemitraan ini media bisa bersinergis dengan pemerintah untuk memberikan supporting hingga akhirnya sama presidensi G20 yang kemarin sudah ditutup di Bali dalam membuat arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital dan transisi energi. Hilir dari penguatan pemberitaan media ini selain untuk rangka presidensi G20 juga sebagai upaya percepatan Undang-Undang 99 pasal 4 ayat 1 bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Negara kita didukung oleh 4 pilar demokrasi, yaitu eksekutif, rakyat, legislatif ini Pak Gusman dan Pak Desa, yudikatif dan pers. Oleh sebab itu ekosistem bebas pers di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus kita rawat dan jaga bersama-sama. Dukungan dan kritikan memang harus dilakukan karena itu sudah menjadi tugas pers. Ya, teman-teman boleh mengkritik kinerja pemerintah, tapi harus fakta, sesuai dengan faktanya, ngapun. Jangan selama saya bertugas di Kominfo, alhamdulillah ya saya lihat ya kondusif lah. Teman-teman juga bersahabat sekali. Tepuk tangan teman-teman. Alhamdulillah. Jadi begini, sudah 3 tahun 4 tahun ini teman-teman kan nggak jalan-jalan gini. Saya dapat laporan dari staf itu, iya Pak itu ini teman-teman. Kapan ya bisa? Jadi sebetulnya ngapain yang tadi saya sampaikan, sebetulnya kalau menurut Anggar nggak sampai ke Jogja ini. Saya tak anu saja, berdiri saja. Pero sapa sing biasa ngomongnya rada anu ada. Sebetulnya kegiatan seperti ini, Mbak, singkat, padat. Ya. Karena teman-teman media itu sudah kesehariannya sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan. Kalau sekarang Kominfo mengajak ke sini itu hanya untuk refreshing sebetulnya. Tidak perlu bintek itu, tidak perlu, mereka itu sudah ahlinya semua, sudah pinter-pinter. Ya, Mas Manoli. Jadi bagaimana mereka diajak ke Jogja itu ya untuk refreshing, gitu loh. Matahari satu kupe kena syarat rutin. Matahari sudah saya siapkan, ya. Itu siapa? Sing penting. Nah, itu tapi semoga kegiatan yang seperti ini harus terakhir, Pak Didi. Diakhiri ya. Jangan seperti ini, yang lebih ke anu lah. Minimalis banget gitu. Minimalis. Ini sahabat-sahabat jurnalis ini sahabat saya, Pak Didi. Berikan tempat yang layak lah. The right man and the right place gitu ya. Mosok gue teman-teman jurnalis ditempatkan ya sangat minimalis ya. Pengiritan ya. Jadi Pak Didi, ini yang terakhir kegiatan ini ya. Tapi tahun depan berapa sih kebutuhan untuk teman-teman?
Saya jauh-jauh dari Sidoarjo meninggalkan istri saya yang cantik ya. Anak saya hanya untuk menemui sahabat-sahabat jurnalis. Karena saya biar nggak hanya dapat cerita dulu deh Ayana seperti ini kondisinya dan lain sebagainya. Saya tak tahu aja mohon maaf ya atas segala keadaan ini, tapi paling tidak dengan hadir saya ini menjadi PR bahwa tahun depan jangan seperti ini. Sahabat-sahabat jurnalis rahimakumullah. Jadi sahabat jurnalis itu sejatinya adalah pilar penyeimbang komunikasi di ranah publik. Sepakat? Harus sepakat ya, gak sepakat gak tersangoni. Pers sebagai penyeimbang komunikasi pemerintah dan masyarakat. Ya, saya ingin memposisikan panjenengan itu pada posisi yang sebenarnya di mana gitu ya. Biar nggak syukur nyeplos, syukur ndak lah. Jadi tempatlah di mana Anda harus mengkritisi, di mana Anda harus menjadi sahabat, ya. Karena pemerintahan itu juga perlu kritikan, masukan dan lain sebagainya ya. Tapi luwih santun maneh nek kate nulis iku leren takon jawab. Pak Ketua, iki ono ngene lah. Itu lho ya. Ya Mas Takut ya. Ini penulis dan penyair dari Mesir era 90-an ya, Sayyid Qutb menyampaikan satu peluru Nesambu hanya bisa menembus satu kepala. Iya tak? Kan hanya kepalanya Joshua ya kita ya. Tapi satu tulisan bisa menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Semangat! Lah nek wis ngono iku yo hati-hati lah nulis iki. Iki Cak Usman iki tau dadi korban iki. 2013 menjelang 2014 pemilihannya periode kedua luar biasa tulisannya ya muka-muka si urip lah Mas Haris ini ya, tapi untung Gusti Allah aku sayang nang kula ya. Menjelang pemilu saya dihujat seperti itu dan sebagainya, tapi karena Allah tahu Cak Usman tidak seperti itu ya, sehingga terpilih lagi yang kedua. Yang ketiga terpilih lagi malah jadi ketua DPRD. Presiden kita Joko Widodo juga pernah mengatakan pers adalah garda terdepan dalam mewartakan berita benar atau konsisten yang berpihak pada rakyat. Diling-iling pesannya Pak Jokowi ya. Saya ingin mengajak panjenengan semua untuk bermain dengan huruf. Ya, DPR dengar, pikirkan dan perjuangkan. Ya, D-nya itu dengar, pikirkan, P-nya perjuangkan aspirasi, R-nya rakyat. Ya, pers pewarta realitas sosial. Pijakan tugasnya insan, investigasi, negosiator, seimbang, aktual dan netral. Iki mikirnya sak minggu gitu. Padahal Pak Didi ngomong sih 2 hari yang lalu ya, Pak Ketua butuh teko, Pak Ketua butuh teko. Terus aku ngomong apa nang para ahli gitu, ahli dalam kata ya. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita semua. DPR dan pekerja pers sejatinya memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang tidak berbeda. 11-12 lah. Gitu. Yang beda apa? Pendapatan. Beda pendapat boleh, tapi beda pendapatan ini sing jarai gitu ya. Wakil rakyat di parlemen perlu mendengar ya, baca dan cermati realitas sosial yang diwartakan insan media. Kalian ngamuan, ya. Tapi kita harus mendengar. Ya. Wartawan gak bisa bayar anak sekolah apa tua, ini bagian daripada aspirasi gitu loh ya.
suwe-suwe. Mengingat insan pers adalah salah satu pilar penyeimbang komunikasi ranah publik. Tidak salah bila pemerintah daerah dan SKPD menguatkan sinergi untuk optimalkan fungsi pers. Makanya Pak Didi mengadakan Bintek, ya. Nanti anggarannya Pak Didi ya. Misi ini ngene iki ya. Pak DPR teko ngene iki lho wisi Pak Didi. Aduh. Oh, sok sing nyekel palu terus didodono kondisi seperti ini. Iya. Dan perlu diketahui media bukanlah sebatas kabar peristiwa dan hiburan. Pekerja media termasuk pilar bagi kemajuan pendidikan, pembangunan dan perekonomian serta kontrol sosial. Itu yang terpenting. Iya tak? Semua itu wujud pemenuhan hak publik atas informasi, penegakan demokrasi, keadilan dan kebenaran. Sisi lain, media efektif untuk menyebarkan pemikiran, gagasan dan program cerdaskan rakyat. Dari tulisan Anda itu orang semakin membaca, semakin merasa kalau kita itu belum pintar gitu ya. Tidak terkecuali inovasi program dan kebijakan pemerintah dan himbauan ya. Penulisan wartawan bisa jadi referensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan, referensi perencanaan kebijakan atau legalitas dan optimalisasi penataan anggaran dan pembangunan. Jujur, saya itu sering belajar dari opini Nida Hadi. Iya. Tapi nek melenceng ya tak eling no gak bener itu. Langsung tak kayak gini tapi nek bener ya pokoknya dia pakai. Tujuannya pemantapan, koordinasi dan kontrol kinerja aparatur negara agar sesuai tata kelola manajemen pemerintahan yang baik dan kami butuh panjenengan semua. Ya. Penguatan kembali komitmen sebagai abdi negara dan berintegritas, tidak diskriminatif dan bebas KKN. Perlu diingat juga bahwa DPRD, pemerintah daerah, stakeholder terkait dan insan pers adalah mitra. Ya, memangnya aku sedulur tuh ya. Dan ego sektoral kerap kali tidak berdampak positif bagi upaya pelayanan dan inovasi program pembangunan yang berkualitas bagi rakyat. DPRD akan selalu bersikap responsif dan jadi fasilitator komunikasi antar pihak. Apapun aspirasi yang masuk pada kami DPRD, kami selalu menindaklanjuti. Dan kami juga berterima kasih pada teman-teman media. Dengan keterbatasan informasi, aspirasi yang masuk kepada kami sering dibantu oleh teman-teman media. Ditemukan anak tidak bisa ambil ijazah, nggak bisa mengikuti ujian. Saya tahunya dari pers. Tanpa banyak bicara, saya langsung nindaklanjuti. Ada orang sakit dan lain sebagainya. Itu jasa panjenengan. Dan sudah menjadi kewajiban bagi kami pemerintah Sidoarjo untuk langsung mengambil langkah solutifnya. Nah terus, jadi berikan kami informasi tentang kondisi sosial yang ada di masyarakat itu. Karena kami